Salam dan bahagia, terima kasih untuk bergabung bersama-sama dengan channel Daniel Edukasi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat objek di Assembler Edu. Baik, langsung saja kita akan masuk ke halaman Assembler. Kita masukkan alamat ya, Assembler Edu. Kita masuk dari Google dulu. Ya, kita ketikkan Assembler Edu seperti ini Bapak ya, Assembler Edu. Dan kita akan masuk di bagian Assembler Edu. Jangan lupa kita login terlebih dahulu ke Assembler Edu. Nanti halamannya akan berubah menjadi app/edu.assemblerworld.com. Kalau Bapak sudah masuk ke halamannya, kita masuk ke bagian editor. Lalu kita akan membuat project baru. Dan kita pilih default editor. Untuk Bapak yang baru bergabung, berarti perlu diketahui bahwa Assembler Edu adalah salah satu platform teknologi untuk augmented reality. Jadi augmented reality itu adalah platform yang bisa memberikan kemudahan untuk Ibu Bapak bisa memasukkan objek 3 dimensi dalam dunia nyata. Ya, yang perlu Ibu Bapak ketahui untuk penempatan objeknya adalah Ibu Bapak perlu melihat di tampilan awal objek baru ini adalah untuk skin. Di dalam skin ini terdapat grid yang dalam grid ini nanti Bapak akan menempatkan objek-objek. Jadi ini grid adalah untuk memudahkan Bapak melihat dengan perspektif sesuai dengan objek dalam bangun ruang. Jadi agar nanti objek-objek tidak terlihat mengambang, karena grid ini memudahkan kita untuk menempatkan objek dalam satu bidang datar yang rata. Dan yang perlu Bapak ketahui adalah untuk menempatkan objek, maka kita perlu bisa mengerti tentang kursor yang membantu Bapak bisa melihat secara keseluruhan objeknya sudah ditempatkan dengan baik atau tidak. Jadi untuk kursor kita menggunakan klik kanan dan klik kiri. Kalau di Tetikus menggunakan klik kanan klik kiri. Kalau kita menggunakan trackpad juga sama ya, ada klik kanan ada klik kiri. Kalau Bapak menggunakan klik kiri maka nanti objeknya atau skinnya akan bisa berputar. Tujuannya adalah untuk melihat objek secara keseluruhan dari kanan kiri, dari atas maupun dari bawah ya. Jadi kalau Ibu Bapak menggunakan klik kiri itu akan berputar, dan pastikan kembalikan skinnya menghadap ke depan ya. Bagaimana untuk melihat menghadap ke depan? Itu ada di bagian paling depan. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada bagian paling depan. Kemudian kita bisa men-scroll untuk zoom out atau zoom in. Kita scroll atau kita gunakan jari 2 untuk melaksanakan zoom out dan zoom in menggunakan trackpad. Kemudian kalau kita menggunakan klik kiri, maka kita akan menggeser skinnya ke kiri, kanan, atau ke atas dan ke bawah. Itu untuk cara penempatan, untuk mengetahui dan mempermudah kita dalam menempatkan objek. Oke, beberapa objek yang bisa ditempatkan. Yang pertama adalah objek 3 dimensi. Kita klik di bagian atas, ini ada icon 3 dimensi atau 3D. Kalau Bapak berada dalam posisi yang free plan, silakan klik yang free bundle.
Tapi ketika Bapak ada akun premium, silakan bisa bebas ya, yang pro kecuali yang spesial. Spesial bundle ini harus berbayar dan berlaku untuk selamanya, aman ya Bapak. Kita klik yang free plan, kita akan masukkan objek. Oke, Bapak di sini sudah ada objek yang sudah masuk. Ya. Dan berikutnya dalam penempatan objek itu akan muncul, kalau kita klik objeknya itu akan muncul untuk 3 sumbu ya. Yang warna hijau itu adalah sumbu Y atau yang ke atas dan ke bawah. Yang warna merah itu sumbu X yang ke kanan atau ke kiri, dan yang warna biru sumbu Z untuk yang mengarahkan ke depan atau ke belakang. Nah, kita akan gunakan di bagian kanan ini ada pop up ya, untuk memindahkan nanti tampilannya akan ada sumbu seperti ini. Kalau memutar nanti tampilannya akan menjadi lingkaran begini. Jadi silakan bisa diputar sesuai dengan objeknya ya. Jadi kalau berputar ini berarti nanti otomatis yang akan kita gunakan adalah perputaran. Kalau objek ini objek yang berdiri, bukan objek yang melayang, maka kita hanya bisa memutar menggunakan yang warna hijau ya. Kalau merah dan biru kalau kita putar nanti hasilnya jadi aneh. Oke, kalau berikutnya adalah scale untuk memperbesar. Kalau kita klik seperti ini, nanti objeknya akan berubah menjadi lebih besar. Ya, tujuannya agar objek kita bisa disesuaikan ya dengan kondisi. Pastikan objek ini berada di atas grid melayang, ini sudah. Hanya mungkin kurang sedikit di bawah. Kita klik objeknya, kita naikkan sumbu Y-nya. Oke. Jadi supaya tidak terlalu berada di atas. Ya, jadi ini sudah berada di atas grid ya. Karena kalau dia agak turun ke bawah, maka nanti bayangannya akan sedikit aneh. Yaitu bayangan tidak berasal dari bawah kakinya, tapi agak ke atas atau ke tengah begitu. Oke, ini untuk menempatkan objek 3 dimensi ya. Selanjutnya untuk menempatkan objek berikutnya sama saja, ini adalah objek 2 dimensi atau gambar. Kita klik yang objek gambar, kita bisa pilih contoh untuk objek 3 dimensi. Seperti misalnya kita kasih contoh hutan. Ya, hutan. Nah, kita tinggal perbesar. Kemudian kita bisa tempatkan sesuai. Saya lagi taruh di atas grid. Oke, kemudian kita mundurkan supaya tidak mengganggu gajahnya. Ya, itu contoh untuk penempatan objek 2 dimensi. Oke, selanjutnya untuk penempatan objek 3 dimensi teks. Kita masukkan di sini teks, misalnya gajah. Warnanya kita sesuaikan, kita mau memberi warna apa. Nah, kemudian kalau berbeda warna berarti kita klik apply, lalu kita tempatkan. Dan kita harus tempatkan di atas, jadi silakan bisa diklik. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah memiliki teks 3 dimensi yang menarik ya. Kita sesuaikan saja di belakang. Oke, seperti itu. Ya, ini adalah penempatan objek 3 dimensi, objek 2 dimensi, dan objek 3 dimensi. Dan penggunaan kursor. Silakan Ibu Bapak bisa berkreasi. Selamat melaksanakan kreasi Bapak, dan kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam dan bahagia.